Oke, jadi harga saham Sido saat video ini dibuat itu adalah 595 dan saya cek penurunannya sejak awal tahun 2023 hingga hari ini itu sudah turun sebesar 35%. Nah, kalau saya hitung menggunakan valuasi ala penjamin Graham number, maka diperoleh harga wajar saham Sido itu hanya Rp271. Dan jadi walaupun hari ini harga saham Sido itu sudah turun jauh menjadi 595, itu masih terlalu mahal kalau kita berpatokan menggunakan valuasi ala penjamin Graham number. So, di video ini kita akan coba hitung valuasi berapa sih harga wajar saham Sido. Let's go. Oke, jadi kali ini kita akan menghitung harga wajar saham Sido menggunakan 3 metode valuasi. Yang pertama adalah valuasi ala Benjamin Graham, yang kedua valuasi ala Lo Keng Hong, dan yang ketiga adalah valuasi ala investor umum. Buat Anda yang belum tahu siapa Benjamin Graham, jadi beliau adalah seorang ekonom, profesor, dan investor. Dan juga beliau adalah guru dari investor dunia yaitu Warren Buffett. Jadi Warren Buffett pun pernah belajar dengan Benjamin Graham di Universitas Columbia. Nah, Benjamin Graham ini pernah menulis buku yang terlaris sepanjang masa, yaitu judulnya adalah The Intelligent Investor. Jadi beliau ini adalah investor yang menggunakan analisa fundamental. Salah satu metode valuasinya yang paling terkenal itu disebut dengan Benjamin Graham number. Jadi Benjamin Graham number ini adalah batas atas kisaran harga yang harus dibayar oleh investor. Jadi harga saham apapun jika harganya di bawah Benjamin Graham number itu dianggap under value atau murah. Begitupun sebaliknya, jika harga saham di atas Benjamin Graham number, maka dianggap harga tersebut adalah over value atau mahal. Oke, kita akan mulai coba menghitung. Jadi metode ini mengukur nilai fundamental suatu saham dengan memperhitungkan EPS atau laba per saham dan juga nilai buku per saham atau juga disebut dengan BVPS. Nah, rumus dari Benjamin Graham number yaitu akar dari 22,5 dikalikan EPS dan dikalikan dengan BVPS. Angka 22,5 menurut Benjamin Graham diperoleh dari PE yang tidak boleh lebih dari 15 kali dan PBV yang tidak boleh lebih dari 1,5 kali. Jadi, secara perhitungan adalah 15 dikalikan 1,5, yaitu terdapat angka 22,5. Oke, jadi sebelum menghitung kita harus tahu dulu berapa EPS dan BVPS dari saham Sido. Untuk EPS tahun 2023 kita coba ambil data dari annualize. Jadi perkiraan EPS tahun 2023 untuk Sido yaitu 30. Sedangkan BVPS atau nilai buku per saham dari Sido adalah 109. Jadi perhitungannya adalah akar dari 22,5 dikalikan 30 dikalikan 109. Maka diperoleh harga yaitu 73.575. Dan hasil dari akar 73.575 adalah 271. Jadi kalau kita menurut Graham number, harga wajar saham Sido yaitu hanya 271 per lembar sahamnya. Apabila harga saham di atas 271, maka sudah dianggap mahal. Sedangkan apabila harga di bawah 271, maka itu dianggap murah. Dan saat ini harga saham Sido yaitu 595. Jadi menurut Benjamin Graham number, harga saham Sido saat ini itu tergolong mahal atau overvalue. Yang kedua adalah valuasi ala Lo Keng Hong. Biasanya
beliau itu menggunakan valuasi yang sangat sederhana, yaitu dengan metode PI kurang dari 10 kali dan PBV kurang dari 1,5 kali. Nah, kita akan coba bahas satu persatu dari PI-nya dulu. Untuk PI dari saham Sido saat ini itu 19,9, sudah hampir 20 kali. Dan kalau kita cek menggunakan perhitungan valuasi ala Pak Loh Keng Hong, maka diperoleh yaitu rumusnya adalah IPS dikalikan dengan PI, yang mana IPS dari saham Sido saat ini adalah 30, kemudian PI-nya maksimal adalah 10, jadi diperoleh harganya yaitu 300. So, menurut valuasi ala Pak Loh Keng Hong, harga wajar saham Sido yaitu maksimal adalah 300. Apabila harga saham di atas 300 disebut dengan overvalue atau mahal, dan jika harga saham di bawah 300 maka disebut dengan harga saham yang murah. Dan harga saham saat ini 595, itu berarti kalau kita menggunakan valuasi ala Loh Keng Hong, harga saat ini itu tergolong mahal. Yang kedua, kita akan menggunakan dari segi PBV, yang mana tadi PBV maksimal ala Pak Loh Keng Hong adalah 1,5 kali. Nah, sekarang kita akan coba hitung berapa harga wajar saham Sido apabila menggunakan PBV maksimal 1,5 kali. Untuk menghitung PBV, kita harus tahu dulu BBVS Sido saat ini. BBVS artinya adalah book value per share atau nilai buku per saham. Rumus untuk mencari BBVS adalah jumlah equity dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Untuk BBVS dari saham Sido yaitu 109. Jadi cara menghitungnya adalah BVPS dikalikan dengan PBV maksimal 1,5, yang mana BVPS-nya adalah 109 dikalikan dengan 1,5, maka didapat hasil adalah 164. Jadi kalau menggunakan valuasi ala Pak Loh Keng Hong, harga wajar saham Sido yaitu di antara 164 sampai dengan 300 rupiah. Yang ketiga, valuasi ala investor umum. Biasanya para investor value investing itu menggunakan 3 kriteria untuk memvaluasi sebuah harga saham. PI di bawah 10 kali itu artinya saham murah. Yang kedua, PI di antara 10 dan 20 kali adalah saham dengan harga wajar. Artinya saham tersebut itu tidak mahal dan juga tidak murah. Yang ketiga, PI di atas 20 kali adalah saham yang dalam kategori overvalue atau mahal. Nah, berarti untuk mencari di mana harga wajar saham, kita akan menggunakan kriteria yang kedua, yaitu PI antara 10 sampai dengan 20 kali. Sekarang kita coba hitung harga wajar saham Sido yang mana sudah diketahui IPS-nya adalah 30. Maka perhitungannya adalah IPS dikalikan dengan PI, yang mana IPS-nya 30 dan PI-nya yaitu 10. Berarti 30 dikalikan dengan 10 yaitu 300. Kemudian IPS juga dikalikan dengan PI maksimal yaitu 220. Jadi 30 dikalikan dengan 20 yaitu 600. Jadi menurut valuasi ala investor umum bahwa harga wajar saham Sido itu di antara 300 sampai dengan 600. Jadi apabila harga saham Sido di bawah 300 termasuk murah, kemudian harga saham Sido antara 300 sampai dengan 600 adalah harga wajar, dan apabila harga saham Sido di atas 600 itu tergolong sangat mahal. Oke, itulah tadi kita sudah memvaluasi harga wajar saham Sido menggunakan 3 valuasi yang berbeda. Dan menurut saya harga saham Sido di tahun 2021 dan tahun 2022 itu harganya valuasinya sudah sangat mahal. Dan saat ini harga Sido itu mulai kembali menuju ke harga wajarnya. Kita bisa melihat contoh dari harga
saham Unilever, yang mana sejak tahun 2012 harga saham Unilever itu pelan-pelan bergerak naik dan terus naik sampai dengan puncaknya di tahun 2018, yang mana puncak di tahun 2018 itu PI dari saham Unilever mencapai hampir 50 kali. Jadi valuasinya sudah sangat-sangat mahal, dan nggak heran jika harga saham Unilever saat ini itu cenderung turun dan terus turun. Dia kembali menuju ke harga wajarnya. Jadi kesimpulannya adalah apabila suatu saham itu bergerak naik terlalu tinggi dan valuasinya sudah sangat-sangat mahal, ada kalanya dia akan pecah dan turun kembali menuju ke harga wajarnya. Demikian video kali ini, saya sampaikan kembali bahwa ini adalah hasil analisa pribadi versi saya. Jadikanlah ini sebagai bahan tambahan informasi dan edukasi untuk Anda. Anda tetap harus melakukan yang namanya do your own research sebelum mengambil tindakan keputusan untuk investasi saham Anda. So, kalau Anda suka dengan video ini, jangan ragu klik tombol like dan subscribe-nya. Kita ketemu di video berikutnya dan sampai jumpa.